Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Siswi SMP menjadi korban kekerasan saat penutupan MPLS di Cianjur. Korban trauma dan terluka di bagian tulang. Hati-hati, uang palsu kembali beredar di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Polisi tangkap pengedarnya. Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak akan melakukan cleansing atau pemberhentian guru honorer seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sidang peninjauan kembali mantan terpidana Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki digelar di Pengadilan Negeri Cirebon Rabu siang. Tim kuasa hukum menyiapkan bukti baru untuk membebaskan Saka dari keterlibatan kasus tersebut. Kedatangan Saka bersama kuasa hukumnya disambut dukungan warga Saladara di depan Pengadilan Negeri Cirebon Rabu siang. Kuasa hukum langsung menuju ruang sidang Cakra, tempat berlangsung sidang peninjauan kembali. Kuasa hukum Saka menyiapkan 9 nama saksi. Tim kuasa hukum tidak main-main karena menghadirkan saksi ahli, yakni mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji dan mantan Wakapolri Ugroseno. Kuasa hukum juga menyiapkan 8 novum atau bukti baru untuk memperkuat sidang PK ini. Kuasa hukum yakin Mahkamah Agung akan mengabulkan PK Saka Tatal. Sementara dukungan masyarakat membuat Saka optimis menjalani sidang PK ini. Tak seperti 2016, pada sidang PK ini ia didukung oleh masyarakat yang sudah melek dengan kasus Vina. Sebelumnya, pada hari Selasa sore, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal akhirnya bebas murni setelah mendapat surat bebas murni dari Balai Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Terpidana Saka Tatal didampingi tim kuasa hukum dan keluarga mendatangi Balai Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon Selasa sore. Saka menerima surat bebas murni setelah divonis 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Surat tertuang dalam keputusan pengakhiran bimbingan selama 4 tahun masa bebas bersyarat. Saka sempat mendapat bebas bersyarat tahun 2020 lalu. Selama 4 tahun terakhir ia bolak-balik ke Bapas karena dikenakan wajib lapor. Namun, bebas murni bukan akhir perjuangan Saka. Tim kuasa hukum memastikan tetap mengajukan peninjauan kembali karena Saka diyakini tidak terlibat pembunuhan sejoli 8 tahun lalu. Dinas Pendidikan Disdik Jawa Barat tidak akan melakukan cleansing atau pemberhentian guru honorer seperti yang dilakukan Pemprov Jakarta. Mereka tetap akan memanfaatkan guru honorer dengan sistem yang baru. Saat ini jumlah guru non-ASN di Jabar 11.315 orang. Agar tenaga guru honorer tetap diberdayakan, Disdik Jabar akan memetakan mereka ke sekolah negeri yang dibutuhkan. Bagi guru honorer yang memiliki sertifikasi akan disisir dan diberikan waktu mengajar. Untuk itu, ke depannya guru honorer tidak lagi dikontrak oleh kepala sekolah, melainkan kepala cabang dinas demi penataan sistem. Anggaran untuk membayar gaji honorer di Jawa Barat berasal dari biaya operasional pendidikan daerah atau BOPD. Dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat. Bahwa di akhir 2024 ini sudah tidak boleh lagi ada honorer. Nah, makanya ini regulasinya sedang kita tunggu nih dari pusat. Kebijakan dari Jawa Barat itu kami tidak menonaktifkan yang non-ASN, yang sudah nonaktif pun akan kita data ulang, kita validasi kembali dan sudah selesai sebetulnya. Kita tinggal memadubadankan saja benar atau tidak yang bersangkutan itu membutuhkan jam dan di sekolah mana akan ditempatkan.
Harga cabai rawit merah di Kabupaten Bogor menembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini memukul warga dan pedagang lantaran stok cabai juga langka di pasaran. Kita beralih ke berita selanjutnya, pengedar uang palsu tertangkap basah saat melakukan transaksi di sebuah agen bank di daerah Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Warga menemukan 2 lembar uang palsu pecahan Rp50.000. Diduga kuat, pelaku tidak hanya mengedarkan tapi juga memproduksi uang palsu karena ditemukan bukti uang palsu lebih dari Rp2 juta. Sindikat pengedar uang palsu. Terduga pengedar uang palsu bernama Eko Apriyadi tidak berkutik saat tertangkap basah warga di sebuah agen bank di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Senin malam. Warga menemukan uang palsu pecahan Rp50.000 saat pelaku hendak mentransfer uang sebanyak Rp1 juta melalui agen bank. Modus pelaku terbongkar atas kejelian petugas agen bank. Apalagi 3 hari sebelumnya agen bank ini pernah mendapat uang palsu dari transaksi dengan pelanggan. Kejadian semalam ini kita tahan orang itu, sebelumnya kita sudah terima uang palsu juga. Cuman karena kita teledor, akhirnya kita lalai dalam pengecekan, akhirnya kita terima uang palsu itu sebanyak 3 lembar uang pecahan 50. Uang pecahan 53 lembar itu yang akhirnya kita berpikir bahwa di sini ada edaran uang palsu. Dan akhirnya di situ kita punya inisiatif, ini pasti mungkin akan kembali gitu kan. Nah, ternyata benar dugaan kita. Ternyata berapa hari kemudian ada yang kembali, cuman kita tidak bisa memastikan bahwa orang itu yang memang orang itu yang membawa uang palsu sebelumnya. Nah, pada saat malam kejadian itu dia mau melakukan transaksi itu 1 juta untuk transfer ke Bank Mandiri. Pada saat dia melakukan transaksi itu uang 1 juta itu pecahan 100 ada 6 lembar, pecahan 50 sisanya. Nah, ketika kita melakukan pengecekan ternyata ada uang palsu 2 lembar pecahan 50. Nah, ketika pecahan 50 uang 2 lembar itu kita langsung ingat kemarin kita juga dapat uang 3 lembar pecahan 50. Nah, pas pada waktu kita tahu bahwa orang ini membawa uang palsu, dari situ karena kita melakukan 2 transaksi, ada 2 transaksi, akhirnya kita menyelesaikan transaksi yang satunya. Setelah kita menyelesaikan transaksi yang satunya selesai, baru kita keluar dari ruangan briling ini untuk kita tahan orang itu. Warga kemudian menyerahkan pelaku kepada polisi. Dalam pengembangan, polisi menemukan sejumlah barang bukti di kontrakan pelaku. Polisi menemukan mesin printer dan puluhan dus kertas serta alat produksi uang palsu. Pelaku diduga tidak hanya mengedarkan tapi juga memproduksi uang palsu. Yang pada saat mau transfer diamankan 2 lembar diduga uang palsu pecahan 50.000. Itu diketahui petugas agennya berarti ya? Petugas agen pada saat melakukan transfer. Oke. Nah terus setelah itu gimana? Nah, setelahnya itu kita amankan berikut pelaku yang kemudian barang buktinya, dan selanjutnya kita melakukan pengecekan ke tempat tinggalnya, dan di tempat tinggalnya ditemukan kurang lebih 29 dus kertas ukuran A4 dan kemudian 1 mesin printer. Nah itu berarti ini pelaku sendiri atau gimana? Untuk pelakunya itu sendiri kita masih melakukan pendalaman. Polisi masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan pelaku memiliki jaringan dengan pengedar uang palsu lainnya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.